Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sampai bertemu kembali di pelajaran IPA kali ini bersama Bu Fiha. Hari ini kita akan membahas tentang pembelahan meiosis. Tapi sebelumnya Bu Fiha ingin mereview dulu pelajaran yang kemarin. Kali ini kita akan mereview dulu pembelajaran sebelumnya, yakni tentang pembelahan mitosis. Ciri-cirinya kemarin apa saja pembelahan mitosis? Ya, yang pertama, jumlah sel anaknya yang dihasilkan berapa? Betul, jumlah selnya yang dihasilkan adalah 2. Lalu kromosomnya berapa jumlahnya? Ya, kromosomnya adalah 2N atau diploid. Sehingga sifat sel anaknya bagaimana? Betul, identik atau sama dengan sel induknya. Lalu yang ketiga, terjadi di mana pembelahan mitosis itu? Terjadi di sel tubuh atau sel somatik, contohnya otot, lurik, saraf, dan lain sebagainya. Lalu ada berapa tahap pembelahan mitosis itu? Masih ingat gak? Ada 4 tahap, singkatan dengan Pak Mat. Ya, P itu apa? P itu profase, M itu metafase, A itu anafase, dan T itu telofase. Coba Bu Fia punya gambar. Nah, ini masih ingat gak? Ini pembelahan fase apa? Pembelahan mitosis yang pertama yaitu profase. Coba diingat-ingat lagi. Ciri-cirinya tahap ini apa? Yang pertama, nukleusnya hilang. Ini ya, nukleusnya hilang. Lalu ungu-ungu ini kromatinnya memendek, menebal, dan membentuk kromosom. Lalu ini ada sentrosom. Sentrosomnya menjauh dari kutub utara ke kutub selatan. Lalu di tengah-tengahnya ini ada benang spindle. Lalu untuk pembelahan berikutnya, ini pembelahan metafase, tahap metafase. Ciri-cirinya bagaimana? Ya, ini ya, kromosomnya berada di bidang ekuator. Lalu di sini ada sentrosom, terikat oleh benang-benang spindle. Jadi pembelahan mitosis itu kromosomnya berada di bidang ekuator. Lalu ini pembelahan apa? Ya betul, ini pembelahan anafase, pembelahan yang ketiga. Nah, kromosomnya pecah menjadi 2, menjadi kromatid. Nah, kromatid tertarik, yang satunya tertarik di kutub utara, yang satunya di kutub selatan. Lalu pembelahan yang terakhir, nah ini telofase. Ciri-cirinya bagaimana? Ini kromatidnya berkumpul menjadi kromatin sehingga terbentuk nukleusnya kembali. Nah, ini ada sentrosom. Nah, lihat di sini benang-benang spindlenya hilang. Di sini juga ada nukleusnya, benang-benang spindlenya hilang, dan anak yang dihasilkan 2 buah. Nah, sekarang setelah kita mempelajari pembelahan mitosis, kita akan mempelajari pembelahan meiosis. Tetap semangat ya. Pada pembelajaran kali ini kita akan mempelajari tentang pembelahan meiosis. Pembelahan meiosis, adapun tujuan pembelajaran yang akan dicapai yaitu yang pertama, siswa dapat menjelaskan tujuan pembelahan meiosis. Yang kedua, siswa dapat menjelaskan karakteristik pembelahan meiosis. Yang ketiga, siswa dapat menjelaskan karakteristik tahap-tahap meiosis. Pembelahan meiosis, ciri-ciri yang pertama, ini pembelahan meiosis itu berlangsung 2 kali. Kalau mitosis kemarin 1 kali, kalau meiosis 2 kali. Lalu yang kedua, jumlah sel anak yang dihasilkan nanti 4 buah. Kalau mitosis 2 buah, kalau meiosis 4 buah. Lalu jumlah kromosom sel anak mengalami reduksi, yakni jumlahnya setengah dari jumlah kromosom pada induknya, yakni N atau haploid. Kalau di mitosis itu 2N, kalau di meiosis N atau haploid. Lalu sifat sel anak berbeda dengan sifat sel induknya. Terjadi pada sel kelamin atau sel gamet.
Sedangkan di mitosis terjadi di sel somatik atau sel subur. Lalu didahului proses interfase seperti di mitosis. Proses interfase itu untuk mempersiapkan energi untuk pembelahan sel. Lalu melewati tahapan pembelahan yakni ada 2 tahap ya. Yang pertama meiosis 1, Pakmat 1 atau profase 1, metafase 1, anafase 1, dan telofase 2. Lalu ada meiosis 2 yakni Pakmat 2, profase 2, metafase 2, anafase 2, dan telofase 2. Nah ini tahap meiosis. Ada profase 1, prometafase 1 ini nanti dijelaskan di SMA ya. Ada metafase 1, anafase 1, telofase 1, profase 2, metafase 2, anafase 2, telofase 2. Disingkat dengan Pakmat 1, P1, M1, A1, T1. Lalu ada interkinase. Interkinase ini adalah proses berhenti sejenak sel untuk melanjutkan ke pembelahan meiosis yang kedua atau Pakmat 2, P2, M2, A2, dan T2. Nah, pada tahap meiosis ini di profase 1 itu tahapannya agak panjang daripada yang mitosis. Tahapan yang pertama yakni profase 1 ada yang namanya leptoten. Leptoten adalah kromatin itu berubah menjadi kromosom dan mengganda. Lalu ada yang namanya zigoten. Kromosom homolog atau yang bentuknya sama itu saling berdekatan dan berpasangan atau sinapsis. Pasangan kromosom ini biasanya disebut bivalen. Lalu ada tahap akiten. Tiap bagian kromosom homolog mengganda dan membentuk tetrat. Tetrat itu berarti 4. Di ploten, kromosom homolog akan menjauh dan terjadi crossing over atau pindah silang. Nah, crossing over ini adalah lengan kromosom saling membelit, menyebabkan variasi keturunan. Makanya ini kan nanti terjadi pembentukan sel gamet atau individu. Makanya individu yang satu dengan individu yang lain itu berbeda, tidak identik sama persis, tapi berbeda, menyebabkan variasi keturunan karena adanya crossing over di proses diploten. Lalu ada diakinesis. Terjadi persiapan menuju metafase 2. Nah, terbentuk 2 sentriol dan juga benang-benang spindle, lalu sentriol bergerak menuju kutub-kutub yang berlawanan. Nukleus dan membran inti mulai menghilang. Nah, terus metafase 1, anafase 1, telofase 1, lalu ada tahap interkinase seperti yang Buvia tadi, yaitu suatu fase di mana istirahat sebentar untuk menuju meiosis 2. Kalau interfase itu menyiapkan energi. Kalau di tengah-tengah itu namanya interkinase, istirahat sejenak untuk melanjutkan ke meiosis 2. Nah, inilah tahap-tahap pembelahan meiosis. Nah, ini gambar selnya. Coba yang pertama di profase 1. Profase 1 kromosomnya tetrat atau 4 pasang. Nah, ini kromosomnya jumlahnya induknya 2N diploid, sama seperti mitosis juga awal induknya diploid atau 2N. Lalu di metafase kromosomnya mengapit di bidang ekuator. Lihat, di sini dia tidak berada di tepat, tetapi dia mengapit di bidang ekuator. Satunya di kiri, satunya di kanan, diapit ya. Lalu di anafase 1 itu kromosomnya terdiri dari 2 kromatid. Lengannya ada 4 memisah ke kutub-kutub. Kalau di mitosis ikan lengannya ada 2. Kalau di meiosis itu lengannya ada 4, 1, 2, 3, 4. Dia tertarik di kutub-kutub. Lalu pada tahap telofase, pembelahan sitoplasma menjadi 2A anak. Nah, lalu ini ada proses interkinase yakni istirahat sebentar. Nah, ini proses interkinase. Sebelum ke profase 2 itu selnya itu istirahat sebentar. Lalu dilanjutkan ke profase 2 membelah.
Lalu ada metafase 2 ini, kromosomnya tepat di bidang ekuator. Bedanya kalau metafase 1 itu kromosomnya, kalau metafase 1 kromosomnya mengapit di bidang ekuator, sedangkan di metafase 2 kromosomnya tepat di bidang ekuator. Kali ini kan seperti yang di mitosis ya. Kalau metafase 1 itu mengapit di bidang ekuator, kalau metafase 2 kromosomnya tepat di bidang ekuator. Lalu ada anafase 2 terpisah kromatidnya menuju ke kutub-kutub. Lah, di telofase 2 ini anaknya yang anafase ini jadi 2, yang bawahnya juga jadi 2. Akhirnya anaknya ada 4 buah. Kalau di mitosis anaknya hanya 2. Kalau di meiosis anaknya ada 2. Tetapi terjadi reduksi kromosom. Induknya 2N, tetapi anaknya terreduksi hanya 1N. Ini 1, yang sel ini 1, hanya N, atau haploid. Kalau di mitosis itu anaknya juga sama, 2N, 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 2N. Soalnya kan sama dengan induknya, sedangkan meiosis itu tidak sama, terjadi reduksi. Nah, perbedaan mitosis dan meiosis. Pembeda jumlah sel anakan kalau di mitosis itu 2 sel, kalau meiosis 4 sel. Jumlah kromosomnya sel anak itu sama dengan induknya, yakni 2N, induknya, anaknya juga 2N. Sedangkan meiosis setengah dari sel induk, berarti induknya 2N, anaknya N. Kan tadi ya, sifat kromosom anak, diploid 2N, sama atau identik dengan sel induk. Kalau yang meiosis, haploid atau N, berbeda dengan sel induk atau bisa setengahnya karena terjadi reduksi kromosom. Lalu tempat pembelahannya terjadi di sel tubuh atau sel somatik. Contohnya organ, saraf, kulit, dan lain sebagainya. Kalau meiosis terjadi di sel kelamin atau gamit. Nah, ini untuk terjadi pada ovum atau spermatozoa untuk menghasilkan individu manusia, hewan. Nah, ini meiosis ya. Tahap pembelahan 1 kali, yakni profase, metafase, anafase, telofase. Jadi hanya pakmetnya hanya 1 kali. Sedangkan di meiosis itu 2 kali. Meiosis 1 ada meiosis 2. Meiosis 1 itu pakmat 1 atau profase 1, metafase 1, anafase 1, dan telofase 1. Setelah itu ada tahap istirahat sebentar, interkinase sebentar. Lalu ke tahap meiosis 2. Proses pakmat 2 atau profase 2, metafase 2, anafase 2, dan telofase 2. Lah, kalau digambarkan seperti ini ada proses mitosis di sini dan ini meiosis. Kalau mitosis, induknya awalnya 2N, lalu terjadi proses pakmat 1 atau profase, metafase, anafase, telofase. Hasilnya anaknya menjadi 2. Nah, masing-masing anak ini kromosomnya juga 2N atau sama atau identik dengan induk dari individu yang mitosis. Kalau meiosis, awalnya induknya 2N, terjadi pakmat 1, P1, M1, A1, T1, lalu selnya membelah lagi menjadi dengan proses pakmat 2, P2, M2, A2, T2 ini. Yang sel 1 menjadi 2 sel, satunya lagi menjadi 2 sel. Total anaknya ada 4, 1, 2, 3, 4. Tetapi jumlah selnya tereduksi atau terjadi pengurangan kromosom. Yang pertama induknya 2N, nanti anaknya masing-masing hanya N. Demikian yang dapat Bu Fia sampaikan, kurang lebihnya Bu Fia mohon maaf. Jangan lupa mengerjakan tugas yang sudah Bu Fia kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.